Mitosis. Pembelahan mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama dengan jumlah kromosom sel induk. Oleh karena itu, mitosis disebut juga pembelahan refleksi. Sel-sel anak yang dihasilkan memiliki sifat yang sama dengan sel induk. Pembelahan mitosis bertujuan untuk, yang pertama, mengganti atau memperbaiki jaringan tubuh yang sudah rusak atau aus. Yang kedua, pertumbuhan, perbaikan sel sehingga baik kuantitas maupun kualitasnya bertambah. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh, sel-sel somatik, terutama pada jaringan embrional pada hewan dan jaringan meristem pada tumbuhan. Pembelahan mitosis terjadi pada saat organisme mengalami pertumbuhan dan pada saat jaringan tubuh mengalami perbaikan dan pergantian sel-sel. Pembelahan mitosis dibedakan menjadi beberapa tahap, yaitu profase, metafase, anafase, telofase, dan interfase. Pertama, profase. Profase merupakan tahap ketika sel akan membelah diri. Pada tahap ini, kromosom mula-mula terlihat sebagai benang-benang kromatin yang tipis dan panjang. Selanjutnya, benang-benang kromatin ini memendek dan menebal menjadi kromosom. Tiap-tiap benang kromosom menggandakan diri membentuk struktur simetris yang disebut kromatid. Setiap kromosom yang terduplikasi tampak sebagai dua pasangan kromatid yang identik dan melekat pada suatu sentromer. Pada tahap profase, membran nukleus dan nukleus anak inti menghilang. Pada sel hewan, sentriol membelah diri menjadi dua, kemudian masing-masing sentriol menuju kutub-kutub yang berlawanan. Selanjutnya, sentriol membentuk serabut-serabut gelendong di antara dua kutub pembelahan. Metafase. Pada tahap ini, kromatid melekat pada serabut gelondong melalui stromernya dan bergerak menuju bidang ekuator. Serabut-serabut gelondong tampak makin jelas. Ketiga, anafase. Pada anafase, sentromer membelah diri menjadi dua, masing-masing dengan satu kromatid. Kemudian, tiap kromatid bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan karena adanya pengaruh enzim dienin. Pada akhir anfase, semua kromatid telah sampai pada kutub masing-masing. Keempat, telofase. Ketika tahap ini terjadi, kromosom-kromosom yang ada di tiap-tiap kutub makin menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin yang tipis. Serabut-serabut gelondong menghilang. Selanjutnya terbentuk membran nukleus dan nukleolus sehingga terbentuk dua nukleus baru. Kemudian terjadi penebalan plasma di bagian ekuator yang diikuti dengan pembelahan sitoplasma, sitokinesis. Pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anak yang masing-masing mengandung setengah jumlah kromosom sel induk. Oleh karena itu, meiosis disebut juga pembelahan reduksi. Meiosis terjadi pada saat pembentukan gamet, sel-sel kelamin dengan tujuan menjaga agar jumlah kromosom tetap konstan dari generasi ke generasi. Meiosis juga terjadi pada saat pembentukan spora pada tumbuhan lumut dan vakum. Meiosis berlangsung dalam 2 tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2, tanpa diselingi interfase. 1. Pada meiosis 1 berlangsung tahap-tahap profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Profase 1 dibedakan menjadi tahap leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. 1. Leptoten. Pada tahap ini, benang-benang kromatin memendek dan menebal membentuk kromosom. 2. Zigoten. Sentromer membelah diri menjadi dua, masing-masing bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan. Kromosom yang homolog mulai berpasangan dalam suatu proses yang disebut sinapsis. 3. Pakiten. Tiap kromosom memendek dan menebal kemudian menggandakan diri masing-masing menjadi dua kromatid identik yang masih melekat pada satu sentromer. Keempat kromatid yang terbentuk dinamakan tetrad. 4. Diploten. Kromatid memendek dan membesar yang homolog bergandengan dan menjadi rapat atau menempel. 5. Diakinesis. Karena saling bergandengan dan menempel, ada kemungkinan terjadi persilangan antar kromatid dari kromosom homolog. Persilangan itu terjadi pada bagian yang dinamakan kiasma dan memungkinkan terjadinya tukar-menukar gen antar kromatid. Peristiwa tukar-menukar gen itu dinamakan pindah silang. Pada tahap ini, nukleus dan membran inti menghilang. Dua sentriol telah menempati kutub-kutub yang berlawanan dan terbentuk serabut-serabut gelendong di antara dua kutub tersebut. 1.
Pada metafase 1, kromosom masih dalam bentuk homolog, bergerak ke arah bidang ekuator dan menggantung pada serabut gelondong melalui stromernya. Pada tahap ini, kromosom homolog berpisah dan bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan. Telofase 1. Ketika tahap ini terjadi, kromosom berubah menjadi benang kromatin kembali. Membran inti terbentuk kembali mengelilingi kromosom. Serabut gelondong menghilang dan sel membelah menjadi dua sel. Meiosis 2. Meiosis 2 mirip dengan mitosis, terdiri atas tahap-tahap profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Profase 2. Pada tahap ini, dua sentriol membelah diri sehingga terbentuk dua pasang sentriol. Setiap pasang sentriol bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan. Kromosom memendek dan menebal lagi, sementara itu membran nukleus melebur sehingga nukleus menghilang. Pada tahap profase 2, sel-sel anak mengandung kromosom haploid walaupun tiap kromosom tersusun atas dua kromatin. 2. Ciri-ciri tahap ini adalah serabut gelondong terbentuk kembali. Kemudian, kromosom bergerak menuju ekuator dan melekat pada serabut-serabut gelondong tersebut melalui stromernya. Anafase 2, ketika tahap ini terjadi, sentromer membelah menjadi dua dan berpisah sambil menarik tiap kromatid sebagai suatu kromosom menuju kutub yang berlawanan. Telofase 2. Pada tahap ini, kromosom menyebar dan berubah menjadi benang-benang kromatin. Membran nukleus terbentuk kembali. Demikian juga dengan nukleus sitoplasma membelah menjadi dua bagian yang sama sehingga pada akhirnya terbentuk 4 sel anak yang haploid atau mengandung kromosom setengah jumlah kromosom sel induk.